Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Pak Chandra, Bu Miriam, Bu Iva, dan teman-teman yang menonton video ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Albertus Cristiano Deopuanto, NPM 2017-110047. Pada kesempatan ini, izinkan saya ingin menyampaikan hasil progres dari skripsi saya berjudul faktor yang mempengaruhi transaksi penggunaan kartu kredit pada sebelum dan selama berlangsungnya proses pandemi COVID-19 di Indonesia. Selamat menikmati dan terima kasih. Seiring dengan kebutuhan masyarakat modern yang semakin kompleks dengan berbagai aktivitasnya, menuntut adanya sebuah cara yang tepat dan cepat guna membantu aktivitas transaksi ekonomi mereka. Maka keberadaan kartu kredit saat ini sudah menjadi bagian penting dari keseharian masyarakat di Indonesia. Menurut Mevan et al. Tahun 2018, kredit card merupakan sistem pembayaran digital yang berupa kartu yang dapat digunakan di mana saja dan untuk melakukan transaksi apa saja selama tempat tersebut menyediakan alat untuk transaksi menggunakan kartu kredit. Menurut Nuzaka tahun 2021, kelebihan dari kredit card yaitu adanya unsur kepraktisan dalam bertransaksi sehingga tidak perlu membawa uang dalam jumlah besar, dapat menghemat pengeluaran, dan kartu kredit menawarkan banyak poin yang dapat ditukarkan dengan berbagai macam reward atau hadiah. Berdasarkan data Bank Indonesia menunjukkan bahwa jumlah kartu kredit yang beredar dari bulan Januari 2010 hingga Desember 2019 mengalami peningkatan. Sementara itu pada awal tahun 2020, dunia sedang dilanda pandemi COVID-19. Namun jumlah kartu kredit yang beredar di masyarakat masih meningkat. Hal ini disebabkan pandemi COVID-19 belum masuk ke Indonesia. Ketika diumumkan pertama kali jumlah kasus positif COVID-19 pada 2 Maret 2020 di Indonesia, jumlah kartu kredit yang beredar di masyarakat tetap masih meningkat hingga bulan April 2020. Namun setelah proses pandemi berjalan 2 bulan, menyebabkan jumlah kartu kredit yang beredar di masyarakat mengalami penurunan. Kebijakan PSBB dan PPKM yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia cenderung berubah-ubah sebab disesuaikan kondisi daerah setiap masyarakat setempat, sehingga menyebabkan terbukanya peluang masyarakat dalam penggunaan kartu kredit guna melakukan transaksi. Hal ini dapat dilihat dari data menunjukkan bahwa volume transaksi menggunakan kartu kredit cenderung tidak stabil. Inflasi juga mempengaruhi transaksi penggunaan kartu kredit. Berdasarkan data menunjukkan bahwa sebelum terjadinya pandemi COVID-19 di Indonesia tahun 2010 hingga 2019, laju inflasi mengalami ketidakstabilan sehingga mengakibatkan volume transaksi pengguna kartu kredit pun juga tidak stabil. Sementara itu tahun 2020 hingga tahun 2021, sekarang laju inflasi juga mengalami ketidakstabilan karena adanya proses pandemi COVID-19 yang berlangsung di Indonesia, sehingga mengakibatkan volume transaksi pengguna kartu kredit pun juga mengalami ketidakstabilan. Jumlah penduduk Indonesia juga mempengaruhi transaksi penggunaan kartu kredit. Berdasarkan data menunjukkan bahwa sebelum terjadinya pandemi COVID-19 hingga proses berlangsungnya pandemi COVID-19 di Indonesia mengalami peningkatan, sehingga mengakibatkan volume transaksi penggunaan kartu kredit meningkat. Namun secara fakta, volume transaksi penggunaan kartu kredit mengalami ketidakstabilan dari Januari 2010 sampai September 2021 dikarenakan adanya masyarakat yang melakukan konsumsi barang dan jasa tidak menggunakan alat pembayaran kartu kredit. Menurut Yakian tahun 2020, kredit card merupakan sistem pembayaran digital berupa kartu di mana dapat digunakan melakukan transaksi apapun secara kredit. Salah satu kelebihan dari kartu kredit yaitu berupa adanya unsur kepraktisan dalam bertransaksi sehingga tidak perlu membawa uang dalam jumlah yang besar, menurut Nuzaka tahun 2021. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan dari penelitian ini yaitu guna mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi transaksi penggunaan kartu kredit pada sebelum dan selama berlangsungnya proses pandemi COVID-19 di Indonesia. Berikut merupakan gambar kerangka berpikir pada penelitian ini. Kartu kredit yang beredar merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi transaksi penggunaan kartu kredit. Menurut Mevan et al. Tahun 2018, kredit card merupakan sistem pembayaran digital yang berupa kartu yang dapat digunakan di mana saja dan untuk melakukan transaksi apa saja selama tempat tersebut menyediakan alat untuk transaksi menggunakan kartu kredit. Menurut Otavia dan Hafiz tahun 2019, ketika jumlah kartu kredit yang beredar semakin banyak, maka menunjukkan bahwa minat masyarakat menggunakan kartu kredit cenderung tinggi guna melakukan konsumsi barang dan jasa, sehingga mengakibatkan transaksi penggunaan kartu kredit juga meningkat, begitu juga sebaliknya. Inflasi merupakan suatu kenaikan pada tingkat harga umum dalam periode yang lama. Inflasi akan mempengaruhi transaksi penggunaan kartu kredit. Menurut Pohan tahun 2008, ketika semakin tinggi terjadinya inflasi, maka semakin besar masyarakat melakukan konsumsi barang dan jasa menggunakan alat pembayaran kartu kredit.
Dengan adanya peningkatan konsumsi masyarakat, sehingga menyebabkan transaksi penggunaan kartu kredit juga meningkat. Begitu juga sebaliknya, jika tidak terjadi inflasi, maka semakin kecil masyarakat melakukan konsumsi barang dan jasa menggunakan alat pembayaran kartu kredit, sehingga transaksi penggunaan kartu kredit pun juga menurun. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Setiadi 2013 yang mengatakan bahwa pada saat terjadi inflasi, maka masyarakat akan menggunakan alat pembayaran kartu kredit untuk konsumsi barang dan jasa. Hal ini wajar, sebab ketika terjadi inflasi, nilai uang mengalami penurunan dan menyebabkan biaya memegang uang semakin meningkat, sehingga mengakibatkan masyarakat akan menggunakan kartu kredit untuk konsumsi pada saat waktu tersebut. Penduduk Indonesia merupakan salah satu faktor lainnya yang mempengaruhi transaksi penggunaan kartu kredit. Menurut Asyari tahun 2015, ketika semakin banyaknya jumlah penduduk Indonesia menggunakan alat pembayaran kartu kredit untuk melakukan konsumsi barang dan jasa, maka transaksi penggunaan kartu kredit juga akan meningkat. Begitu juga sebaliknya, ketika semakin sedikitnya jumlah penduduk Indonesia menggunakan alat pembayaran kartu kredit untuk melakukan konsumsi barang dan jasa, maka transaksi penggunaan kartu kredit pun juga akan mengalami penurunan. Menurut Meifa et al. Tahun 2018, kredit card merupakan sistem pembayaran digital yang berupa kartu yang dapat digunakan di mana saja dan untuk melakukan transaksi apa saja selama tempat tersebut menyediakan alat untuk transaksi menggunakan kartu kredit. Nusaka tahun 2021 mengatakan bahwa kelebihan dari kredit card yaitu adanya unsur kepratisan dalam bertransaksi, sehingga tidak perlu membawa uang dalam jumlah besar, dapat menghemat pengeluaran, dan kartu kredit menawarkan banyak poin yang dapat ditukarkan dengan berbagai macam reward atau hadiah. Menurut Alsobel tahun 1991, kelemahan kartu kredit yaitu adanya peningkatan pengeluaran, konsumsi bulanan yang lebih besar akibat penggunaan kartu kredit, kedua menyebabkan konsumtif seseorang meningkat, dan ketiga pembayaran tagihan kredit yang semakin besar. Inflasi merupakan suatu kenaikan harga yang terus-menerus dari barang dan jasa secara umum pada periode waktu tertentu. Menurut Atmaja tahun 1999, jenis inflasi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu menurut penyebabnya dan menurut asalnya. Menurut penyebabnya, inflasi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu demand pull inflation dan cost push inflation. Demand pull inflation merupakan inflasi yang disebabkan oleh terlalu kuatnya peningkatan agregat demand masyarakat terhadap komoditi hasil produksi di pasar barang. Sedangkan cost push inflation merupakan inflasi yang disebabkan adanya kurva agregat penawaran yang bergeser ke arah kiri atas. Sementara itu, menurut asalnya, inflasi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu domestic inflation dan import inflation. Domestic inflation merupakan inflasi yang sepenuhnya disebabkan adanya kesalahan pengelolaan perekonomian baik di sektor real maupun di sektor moneter dalam negeri oleh para pelaku ekonomi dan masyarakat. Sedangkan import inflation merupakan inflasi yang disebabkan adanya kenaikan komoditi di luar negeri. Pada penelitian ini menggunakan Veblen Cultural Theory of Consumption. Menurut Veblen, tahun 1899 dan 2007 mengatakan bahwa konsumen secara budaya diprogram guna membelanjakan uang untuk melakukan tindakan konsumsi, dan bahwa kecenderungan guna meniru merupakan sifat alamiah dari seorang manusia. Menurut Veblen, bukan pengeluaran standar yang menyebabkan upaya konsumsi kita, namun melainkan barang-barang yang berada di luar jangkauan keuangan seseorang. Jadi, ada sebagian besar pengguna kartu kredit akan melakukan tindakan konsumsi yang berlebihan dengan menggunakan kartu kredit, sebab terlalu mudah mengakses kredit tanpa berpikir terlebih dahulu apakah pengguna tersebut benar-benar dapat melunasi jumlah tagihan kredit yang dikeluarkan akibat melakukan tindakan konsumsi. Selain itu, Veblen juga mengatakan bahwa kebanyakan seseorang ingin diakui hidup dalam satu strata kelas di atas tempat orang tersebut tinggal saat ini. Namun hingga saat ini, sektor rumah tangga terjebak pada strata kelas mereka dengan sedikit sarana yang dimiliki guna mencapai tingkat berikutnya yang lebih tinggi. Keberadaan kartu kredit memungkinkan seseorang memiliki kemampuan guna mencapai apa yang diinginkan, sehingga dapat memperbaiki kehidupan yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Selanjutnya, bagian penelitian terdahulu, bahwa studi tentang topik transaksi penggunaan kartu kredit sedikit diteliti oleh peneliti yang meliputi Tagiyev et al. Tahun 2016 dalam International Journal of Research in Social Science yang berjudul The Impact of Cashless Payment on Economic Growth in Azerbaijan, meneliti dampak sistem pembayaran tunai terhadap pertumbuhan ekonomi di Azerbaijan. Penelitian tersebut menggunakan teknik olah data yaitu Ordinary Least Square atau OLS.
Variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu K penetration, the value of cashless payment per capita, the number of payment card per capita, the value consumption per capita, the value of disposable income per capita, dan the value of transaction carried out by payment card per capita. Data penelitian ini didapatkan dari website State Statistics Committee and Central Bank of the Republic of Azerbaijan dalam periode waktu sejak November 2008 sampai 1 Januari 2016. Hasil penelitian OLS menunjukkan bahwa terjadi peningkatan sebesar 1% dalam variabel the number of payment card per capita yang menghasilkan peningkatan konsumsi sebesar 1,2%. Dengan kata lain, the number of payment card per capita dianggap sebagai faktor peningkatan dari konsumsi. Variabel the value of disposable income per capita juga dianggap mempengaruhi faktor peningkatan terjadinya konsumsi. Hal ini dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan sebesar 1% dalam income yang menghasilkan peningkatan konsumsi sebesar 0,4%. Pada variabel the value of cashless payment by payment card per capita juga dianggap mempengaruhi faktor peningkatan konsumsi. Hal ini dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan sebesar 1% dalam cashless payment value yang menghasilkan peningkatan konsumsi sebesar 0,17%. Pada variabel the value of payment carried out by payment card per capita juga dianggap mempengaruhi faktor peningkatan konsumsi. Hal ini dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan sebesar 1% dalam value of transaction carried out by payment card yang menghasilkan peningkatan konsumsi sebesar 0,12%. Dan pada variabel terakhir yaitu K penetration dianggap sebagai faktor yang mempengaruhi peningkatan konsumsi. Hal ini dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan sebesar 1% dalam K penetration yang menyebabkan terjadinya peningkatan konsumsi sebesar 0,36%. Penelitian selanjutnya dari Kaynak and Utel tahun 1984 dalam International Journal of Bank Marketing, di mana tujuan penelitiannya yaitu memberikan wawasan tentang karakteristik and attitudinal orientation of American and Canadian credit card holder and users. Metode yang digunakan pada penelitian tersebut yaitu the stepwise discriminant analysis technique. Hasil discriminant weight and significant test for credit card holders in Vermont menunjukkan bahwa kontribusi variabel independen terhadap discriminatory score lebih tinggi untuk variabel Mastercard owner, order card owner, Montgomery Ward card used for purchasing goods, Sears card used for other purpose, credit card are useful, and credit card used for impulse purchasing. Hasil classification metric for credit card holders in Vermont menunjukkan bahwa dalam discriminant analysis nilai dari hit rasionya itu sebesar 96,7, nilai dari classification accuracy sebesar 96,7% dan nilai dari proportional change criteria sebesar 0,52%. Dengan adanya nilai classification accuracy lebih besar dari nilai proportional change criteria menyebabkan munculnya perumpamaan bahwa valid predictor of classification untuk credit card holders versus non-credit card holders. Hasil discriminant weight and significant test for credit card holders in Nova Scotia ditemukan bahwa telah dipecah menjadi dua kelompok, yaitu on a credit card and do not on a credit card. The discriminant weight of the independent variable yaitu Mastercard on, Visa on, Sears on, Mill Brother card on, Mastercard use, Visa use, Sears use, Other card use, Mill Brother use, Worldco use, Mastercard use for other purchase lebih tinggi dalam kelompok credit card holders in Nova Scotia. Berikut merupakan data penelitian yang digunakan oleh penulis. Berikut merupakan persamaan regresi pada penelitian ini. Langkah penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan melakukan uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Berikut merupakan hasil uji multikolinearitas beserta penjelasannya. Berikut merupakan hasil uji heteroskedastisitas beserta penjelasannya. Berikut merupakan hasil uji autokorelasi beserta penjelasannya. Berikut merupakan hasil uji regresi ordinary least square atau OLS beserta penjelasannya. Berikut merupakan hasil uji tes statistik beserta penjelasannya. Berikut merupakan hasil uji F statistik beserta penjelasannya. Berikut merupakan hasil uji koefisien determinasi beserta penjelasannya.